Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali di dalam ibadah PA di GBT Kristus Pelepas Malang. Dan pada kali ini kita akan membahas Amsal pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 32. Mari kita sama-sama tundukkan diri, memohon hikmat dari Roh Kudus supaya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas segala kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami juga mengucap syukur untuk segala firman dan juga kebenaran yang dapat kami baca dan renungkan, dan juga melalui khotbah-khotbah, serta secara khusus melalui ibadah PA di GBT Kristus Pelepas Malang ini. Kami memohon hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus untuk membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan di dalam bagian ini, dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kali ini kita akan membahas kumpulan ucapan antitesis tentang yang baik dan jahat dari bagian kedua dari Amsal 10, yaitu ayat 19 sampai 32. Seperti biasa, saya akan ngajak kita untuk menguji pemahaman praktis kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Dan kita akan melihat jawabannya di akhir pembahasan ibadah PA kali ini. Yang pertama, diam lebih baik dibanding berbicara, karena banyak bicara akan memperbesar kemungkinan berbuat dosa. Silakan jawab setuju atau tidak setuju. Yang kedua, bekerja keras ataupun tidak akan sama saja hasilnya, karena Tuhanlah yang menentukan. Ketiga, Tuhan tidak berkenan pada orang yang bermalas-malasan. Keempat, situasi dunia sesulit apapun tidak akan mudah menguncangkan kehidupan orang benar. Dan yang terakhir, orang yang memiliki hikmat Tuhan akan senantiasa mengeluarkan ucapan yang menyenangkan hati sesama. Silakan renungkan pernyataan ini dan jawablah sesuai dengan apa yang pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pahami. Mari kita masuk ke dalam pembahasan PA kali ini. Saya akan mengantarnya dengan merenungkan dengan cara bagaimanakah kita menghabiskan sisa waktu hidup ini. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapati dua berita ya mengenai kematian seseorang. Yang pertama, yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tentu tahu, yaitu kematian dari putra Bapak Ridwan Kamil. Masyarakat Indonesia dibuat penasaran, bagaimana akhir dari proses pencarian jasad pada saat itu belum ditemukan dari anak Bapak Ridwan Kamil ini. Seorang yang masih muda, energik, pintar, dan dia hanya menghabiskan waktu untuk mungkin bermain-main dengan temannya di sebuah sungai. Tetapi justru disitulah sebuah kejadian yang tidak terduga menimpa, dia terseret arus air. Kemudian berita kematian yang kedua datang dari STT Saat, mantan rektor atau rektor kehormatan dari STT Saat, yaitu Bapak Pendeta Daniel Lukas Lukito, dikabarkan meninggal dunia. Dua peristiwa itu membuat saya merenungkan kembali bagaimana saya harus menghabiskan sisa waktu hidup ini. Apakah saya menghabiskannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, atau saya menghabiskannya untuk meraih hal-hal yang sebenarnya fana di dalam kehidupan ini. Untuk itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita perlu kembali melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya kehidupan kita tidak dilalui dengan cara yang sia-sia, tetapi dilalui dengan cara yang maksimal. Kita juga akan memiliki pengharapan dan juga kekuatan atas berbagai situasi dan kondisi yang
akan menimpa di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Kita tidak tahu seberapa panjang umur kita juga tidak tahu di dalam sisa waktu hidup kita ke depan apakah kita akan mengalaminya dengan kondisi tubuh yang segar bugar atau di dalam kondisi yang sakit-sakitan. Demikian juga di dalam permasalahan ekonomi, apakah ekonomi kita akan lancar atau ekonomi kita justru akan terpuruk. Juga di dalam kehidupan keluarga kita juga tidak tahu sampai berapa lama anak, istri, orang tua, dan juga rekan-rekan kita masih ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita merenungkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Amsal, yaitu kitab hikmat, supaya kita juga hidup dengan cara yang berhikmat, sehingga kita tidak memiliki penyesalan ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan ini yang di luar pemikiran kita, dan juga kita tidak memiliki penyesalan ketika kita nanti tiba saatnya untuk datang kembali ke rumah Bapa. Saya akan mengantar dengan melihat strukturnya secara sekilas. Kita sudah membahas ayat pertama sampai 18, dan pada kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu ayat 19 sampai 32, yang mengajarkan tentang lidah atau perkataan, kemudian keamanan pribadi, serta kemalasan. Dan kalau kita melihat strukturnya, saya membandingkan dari berbagai tafsiran, dan yang mendekati dari apa yang saya pahami adalah yang dinyatakan seperti ini, yaitu ada semacam inklusio. Kita melihat ya, apakah inklusio itu. Kita melihat strukturnya, misalnya di dalam ayat 19 sampai 21, itu nanti diulang di dalam ayat 31 sampai 32. Temanya mirip, yaitu tentang lidah atau perkataan. Jadi ada dua apitan ya. Dan kemudian juga ada keamanan pribadi yang dibahas di ayat 22 sampai 25, dan diulang lagi di ayat 27 sampai 30. Dan di tengah-tengahnya itu ada ajaran tentang kemalasan, ayat 26. Nah, struktur seperti inilah yang disebut dengan inklusio. Mari kita memasuki pembahasan ayat demi ayat, dan seperti pembahasan pada ibadah PA yang lalu, saya akan membahas di dalam kelompok Amsal, dan kemudian saya akan mengaitkannya dengan apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Baru. Ayat 19 sampai 21, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Amsal ini mengajak kita untuk merenungkan apakah perkataan kita, kata-kata yang kita ucapkan dan kita keluarkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah perkataan yang membangun atau justru yang merusak. Di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, Tuhan mengajarkan kita mengenai dosa karena lidah. Lidah memang anggota tubuh yang sangat kecil dan juga lentur, tetapi memiliki kuasa yang sangat besar. Bahkan kalau kita belajar sejarah, banyak perang yang dimulai hanya karena kata-kata atau ucapan dari seorang pemimpin. Dan kalau kita juga melihat di dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, di keluarga, ataupun di gereja, perkataan yang kita keluarkan itu bisa membawa dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Dan kadang-kadang dampak itu bisa berlangsung lama. Contohnya, ada berbagai orang yang tidak mau lagi datang ke gereja hanya karena tersinggung dengan ucapan seseorang. Jadi mereka meninggalkan gereja karena orang lain mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Memang di dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa mengontrol apa respons orang dari apa yang kita katakan.
Tetapi minimal kita bisa mengontrol apa yang kita ucapkan. Sehingga kita filter atau kita saring dulu. Apakah yang kita ucapkan itu nantinya akan membangun orang atau justru akan menjatuhkan seseorang. Nah, itu harus kita perhatikan benar-benar, terutama di dalam kehidupan keluarga dan gereja. Karena di dalam kedua institusi inilah perkataan kita itu akan sangat berpengaruh. Bisa mendidik generasi muda, yaitu anak-anak kita, untuk bertumbuh dengan baik, mengenal Tuhan melalui apa yang diajarkan ataupun dikatakan oleh orang tuanya. Atau malah menjerumuskan mereka sehingga mereka memiliki kepahitan. Ayahku saja seperti itu pada saya. Dan akhirnya aku tidak bisa menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Ada satu contoh kasus yang saya dapatkan, yaitu seseorang tidak bisa mengucapkan secara leluasa atau tidak sejahtera ketika mengucapkan doa Bapa Kami. Karena ayah yang ada di pikiran dia adalah ayah yang pemarah, yang selalu menyakitkan hatinya, dan sebagainya. Jadi ketika dia mengucapkan doa Bapa Kami, ataupun membaca ajaran-ajaran di dalam Alkitab yang menyatakan Allah sebagai Bapa kita, dia tidak bisa terima. Karena dia melihat sosok seorang bapa atau seorang ayah yang sangat jahat di dalam pandangan dia. Nah, demikian juga di dalam gereja kita juga harus menyaring kata-kata yang kita ucapkan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan pun dan bagi Bapak Ibu sekalian sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan renungan, berkhotbah di berbagai kesempatan juga harus menyaring betul-betul apa kata-kata yang diucapkan di mimbar. Dan juga kita sebagai aktivis atau pelayan, kita juga senantiasa mengucapkan hal-hal yang membangun orang. Jangan malah menjerumuskan orang sehingga orang kepahitan, tidak mau lagi meneruskan pelayanan, atau bahkan meninggalkan gereja. Jadi sebelum hal-hal itu terjadi, marilah kita hidup dengan berhikmat, dan kita renungkan apakah perkataan kita adalah perkataan yang membangun atau tidak. Kemudian bagian berikutnya, ayat 22 sampai 25. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang mengentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ini mengingatkan kita pada pengajaran Tuhan Yesus tentang dua macam dasar, Matius 7, terutama ayat 24 sampai 27. Apakah kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, ketika badai melanda, maka rumah kita akan tetap berdiri kokoh, atau kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, ketika badai melanda, maka semuanya itu akan roboh. Dari Amsal ini kita diajar bahwa ketika kita memiliki sandaran yang tepat, maka hidup kita juga akan kokoh. Baik secara ekonomi, kita bisa belajar dari ayat 22 bahwa sebenarnya Tuhanlah yang mencurahkan berkat. Kalau kita bisa menikmati gaji, mendapatkan pekerjaan, usaha kita bisa maju, itu semua karena berkat Tuhan. Memang kita harus bekerja keras untuk itu, tetapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka kita tidak akan mungkin bisa menikmatinya. Itu yang dimaksud di dalam ayat 22. Jadi kita jangan seperti orang lain yang mengejar kekayaan menurut kemampuan diri sendiri dan kemudian juga menghabiskan kekayaan itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hatinya. Kita harus hidup berhikmat. Kita harus mendasarkan diri di dalam Tuhan, dan kita juga harus menghabiskan sisa waktu hidup kita di dalam Tuhan, termasuk juga di dalam bagaimana kita menghabiskan kekayaan kita. Dan juga ayat 23 diajar bahwa berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Jadi orang bebal, orang yang tidak menurut hikmat Tuhan, mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kegemarannya adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Nah, itu harus kita hindarkan. Sebab kalau kita hidup seperti itu, maka kelihatannya kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi justru kita sedang dibawa ke arah kehancuran. Dan ketika situasi dunia itu berubah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita, maka semuanya itu akan hancur. Apa yang mengentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Nah, ini jadi orang-orang fasik itu seperti ini ya. Karena hidupnya tidak didasarkan pada Tuhan, maka dia itu tetap ada di dalam perasaan was-was. Bagaimana kalau tiba-tiba situasi dunia kacau? Bagaimana kalau tiba-tiba saya di PHK? Bagaimana kalau saya sudah melayani baik-baik, tetapi tanggapan orang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan? Jadi semuanya itu negatif. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh orang benar. Kalau di dalam Amsal ini dinyatakan sebagai orang yang pandai atau orang benar. Melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Keinginan orang benar akan diluluskan. Orang benar adalah alas yang abadi. Jadi orang yang berhikmat, yang senantiasa menyandarkan hidupnya pada hikmat Tuhan, itu akan memiliki hidup yang kokoh dan tenang. Dia tahu mungkin ekonomi bisa memburuk, kesehatan bisa memburuk, orang bisa menyakiti hatinya, orang bisa mengkhianatinya. Dia tahu itu semua, tetapi dia tidak bersikap masa bodoh. Bukan dia bersikap masa bodoh, tetapi dia meresponnya dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Kalau dia hidup di dalam hikmat Tuhan, maka apapun yang terjadi itu tidak akan menggoyahkan hidupnya. Dia akan tetap berjalan dengan tenang, tetap akan melakukan kehendak Tuhan, tetap melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian di dalam ayat 26, ini ada semacam, kalau di dalam tafsiran-tafsiran yang saya pelajari, ada semacam humor di sini. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pernah kena cuka di gigi, atau ketika ada radang gitu ya, dan ditetesin cuka, atau pernah kena asap ya. Asap di mata bagaimana rasanya? Tentu pedih ya, perih, tidak enak. Nah, demikian juga kalau kita menyuruh orang yang malas. Jadi kita ada semacam ganjalan, nggak enak hati atau semacam ya sesuatu yang sangat tidak nyaman di dalam hati kita ya ketika menyuruh seorang pemalas. Kita menyuruh, dia tidak mengerjakannya. Kita menyuruh A, dia mengerjakan yang B, atau bahkan mengerjakan secara asal-asalan. Dan sikap-sikap seorang pemalas itu harus kita hindari jika kita ingin menjadi orang yang berhikmat. Orang saja bisa dibuat sebal ya, dengan seorang pemalas, Tuhan pun juga bisa demikian. Kita bisa membacanya di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 30. Ini hamba yang menerima 1 talenta. Ada sedikit kaitannya dengan pemalas ya, yang tidak mau mendayagunakan apa yang sudah Tuhan titipkan kepadanya. Kemudian 1 Timotius 5 ayat 13 dan Titus 3 ayat 14. Saya baca secara khusus Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi sikap pemalas itu Tuhan kaitkan dengan apakah hidup kita berbuah atau tidak. Orang yang malas, yang tidak mendayagunakan talenta yang Tuhan titipkan kepadanya, itu tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Dan berhati-hatilah, apakah kita memiliki sikap seperti ini?
Ketika Amsal mengajarkan kita untuk menghindarkan diri dari kemalasan, itu banyak sekali Amsalnya yang menyatakan hal yang mirip, maka Amsal itu benar-benar wanti-wanti kita bahwa hidup tidak akan mungkin bisa berhasil dengan baik jika kita memiliki sikap malas. Ada berbagai ajaran di dalam dunia ini, nasihat-nasihat bahwa kalau orang bodoh itu bisa diatasi dengan cara belajar. Orang miskin bisa diatasi dengan cara bekerja keras. Tetapi kalau orang sudah memiliki sikap pemalas, itu tidak ada obatnya. Itu selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Amsal ini. Jadi marilah kita jauhkan diri dari sikap seorang pemalas. Tuhan sudah memberikan kita hidup, bahkan Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Maka kita juga harus menghabiskan sisa waktu hidup ini dengan sebaik mungkin. Jangan lagi bermalas-malasan, rebahan, scrolling media sosial berjam-jam, ataupun main game online, atau kalau kita sudah berusia, kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menikmati hobi, sehingga pelayanan terbengkalai, keluarga terbengkalai, dan kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Marilah kita bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagian selanjutnya, apa yang menjadi sandaran kita? Ini mengulang dari apa yang kita bahas sebelumnya. Ayat 27 sampai 30, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ini bisa dibandingkan dengan dua macam dasar, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sekali lagi kita renungkan, apakah kita sudah bersandar pada Tuhan? Apakah kita sudah takut akan Tuhan, memiliki sikap untuk senantiasa ingin menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yakinlah ketika kita bersandar pada Tuhan dan hidup kita disandarkan pada hikmat Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan yang penuh perlindungan Tuhan, penuh sukacita di tengah berbagai kondisi, dan tidak akan goyah melihat situasi yang terjadi di dalam dunia ini. Karena dia tahu hidupnya bukan ditentukan oleh apa atau siapa yang ada di dunia ini, tetapi hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak khawatir, mau minyak goreng langka, mau gaji dipangkas, inflasi naik tinggi. Memang itu semua adalah kesulitan, tetapi bagi orang benar yang bersandar pada Tuhan, dia tidak akan mudah goyah, dia akan terus bekerja dengan semangat, dan dia tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam ayat 27, mungkin kita bertanya-tanya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Apakah benar demikian? Bukankah banyak orang yang takut akan Tuhan, tetapi umurnya pendek, sementara orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang jahat sekali, umurnya malah panjang. Kok kelihatannya Amsal ini berbeda dengan kenyataan? Apa benar ini firman Tuhan? Nah, mari kita pelajari satu prinsip ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Memang kalau kita membaca kitab Amsal, itu ada banyak ayat yang kelihatan bisa bertentangan dengan kenyataan hidup. Tadi saya sudah baca ayat 27, dan di dalam pasal 10 ini, di ayat 4 juga ada Amsal yang kelihatannya bertentangan dengan kenyataan hidup. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bukankah banyak orang rajin bekerja keras seumur hidupnya, tetapi dia tetap miskin? Sementara ada orang yang bermalas-malasan, mungkin kebagian rezeki dari orang tua, atau karena aji mumpung ya, tiba-tiba booming, seketika itu juga dia menjadi kaya.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada beberapa perhatian ketika kita menafsir kitab Amsal, dan saya akan mengajak kita untuk belajar 2 poin yang paling penting saja. Yang pertama adalah ingat bahwa Amsal bukan janji Tuhan. Amsal itu berisi perkataan-perkataan bijak atau ajaran-ajaran praktis yang ditarik dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang ideal, tetapi kita tahu dunia ini tidak ideal. Jadi ada banyak hal ketika kita melakukan hal yang benar, justru kita itu mendapatkan kerugian. Nah, ingat itu, Amsal bukan janji Tuhan, tetapi Amsal ditarik dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Dan kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga tidak semua itu berjalan di dalam kondisi yang ideal. Kemudian yang kedua, penerapan Amsal harus dilihat dari konteks situasinya. Amsal harus diterapkan berdasarkan apa yang tepat bagi situasi tertentu. Jadi harus diterapkan di dalam waktu yang tepat, di dalam situasi yang tepat, dengan cara yang tepat, dan kepada orang yang tepat pula. Misalnya Amsal 26 ayat 4-5, mungkin kalau kita tidak mengerti prinsip ini, kita akan bingung. Mengapa ayat ini terlihat bertentangan? Padahal ayat ini berdekatan ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jadi harus bagaimana? Harus menjawab orang bebal menurut kebodohannya atau tidak? Nah, ini harus diterapkan sesuai dengan konteks situasinya dan siapa orang yang kita hadapi. Ada orang bebal yang di dalam konteks tertentu kita harus di dalam tanda kutip membungkam pikiran dia. Tetapi di dalam konteks situasi yang lain, kalau kita larut di dalam perdebatan, kita justru akan berputar-putar di situ saja, masalahnya tidak selesai-selesai. Nah, ini yang diajarkan oleh kitab Amsal, dan saya jadi melihat keindahan dari ajaran di dalam kitab Amsal. Kita bisa memiliki berbagai macam strategi atau senjata untuk berbagai situasi. Jadi ingat 2 poin ini ketika kita membaca ataupun menafsir kitab Amsal. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan kita, apa yang sudah saya paparkan di bagian yang pertama tadi. Apakah perkataan kita membangun? Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Ini juga bisa kita bandingkan dengan ajaran Yakobus 3 ayat 1-12, dosa karena lidah. Apakah kita mengeluarkan hikmat atau kita mengeluarkan tipu muslihat melalui lidah dan bibir kita? Nah, jadi semua ayat yang menyatakan tentang lidah atau perkataan itu menuntut kita untuk merenungkan, kita harus mengeluarkan perkataan yang membangun. Kalau perkataan kita tidak membangun, tidak usah dikatakan. Kalau demikian, apakah kita lebih baik diam, tidak usah berkata-kata, karena semakin banyak berkata-kata, maka kita akan semakin mudah berbuat dosa? Tentu tidak. Tadi saya sudah paparkan yang kita pelajari di dalam cara menafsir kitab Amsal. Di dalam situasi tertentu, kita harus mengeluarkan perkataan, kita harus berkata-kata. Tetapi di dalam situasi yang lain, mungkin diam itu adalah cara yang lebih baik dan lebih berhikmat. Jadi tetap saja harus dilihat dari konteksnya. Ketika kita harus diam, kita diam. Ketika kita harus berkata-kata, kita berkata-kata. Ketika kita harus berdebat atau berdiskusi, kita harus melakukannya. Ada saatnya untuk diam, ada saatnya untuk mengeluarkan pendapat dan juga menyatakan kebenaran. Dan demikian juga ayat 32 itu bukan mengajarkan kita untuk senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati atau telinga sesama kita. Ada banyak Amsal tentang teguran, dan juga di dalam Perjanjian Baru ada banyak ajaran bagaimana kita harus menegur seseorang supaya bertobat. Jadi
tidak semua yang kita keluarkan itu akan menyenangkan hati orang. Kadang-kadang kita harus menegur orang dan itu mungkin melukai hatinya. Tetapi ingat, ketika kita melakukannya, kita juga harus melakukannya dengan cara yang berhikmat di dalam porsi yang tepat. Memang kita tidak bisa mengendalikan respons orang, tetapi minimal kita bisa mengendalikan bagaimana kita berkata-kata dan juga melakukan teguran. Demikian pula kalau saya renungkan ketika saya menyampaikan khotbah atau renungan, kalau saya hanya ingin menyenangkan hati orang, maka tentu saya bukan menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Ada di dalam kondisi-kondisi tertentu dan memang firman Tuhan yang saya sedang khotbahkan itu juga mengajarkan hal yang sama. Maka saya juga harus mengeluarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadikan Tuhan murka? Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Apa yang tidak berjalan sesuai dengan hati Tuhan? Nah, itu juga yang harus saya sampaikan di dalam khotbah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah mempelajari keseluruhan ayat dari pasal 10 ini, dan di dalam bagian 2 ini, mari kita uji lagi. Dari pemahaman-pemahaman praktis, apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan Alkitab atau belum. Yang pertama, diam lebih baik dibanding berbicara, karena banyak bicara akan memperbesar kemungkinan berbuat dosa. Tidak setuju. Sebagai orang yang berhikmat, justru kita tahu kapan kita diam dan kapan kita berbicara. Bekerja keras ataupun tidak akan sama saja hasilnya karena Tuhanlah yang menentukan. Ini juga tidak setuju. Tuhan tidak menyukai orang yang tidak bekerja keras. Tentu sesuai dengan kadar, porsi, dan juga kemampuan kita masing-masing. Memang berkat berasal dari Tuhan, tetapi kita juga harus menjemput berkat itu. Dan dengan bekerja keras itu bukan berarti kita melakukannya untuk tujuan pribadi, tetapi kita bekerja keras karena kita tahu ada panggilan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Entah itu sebagai seorang pendeta, seorang karyawan, seorang pengusaha, ataupun seorang pelajar, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Kita tetap harus maksimal di dalam panggilan kita masing-masing. Yang ketiga, Tuhan tidak berkenan pada orang yang bermalas-malasan. Setuju. Banyak sekali Amsal dan kita sudah membaca bagaimana kita diajar untuk tidak bermalas-malasan. Keempat, situasi dunia sesulit apapun tidak akan mudah menguncangkan kehidupan orang benar. Ini setuju, karena bagi orang benar, dia tahu hidup ada di tangan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini itu tidak akan mudah menggoyahkannya. Orang yang memiliki hikmat Tuhan akan senantiasa mengeluarkan ucapan yang menyenangkan hati sesama. Ini tidak setuju ya. Kadang-kadang kita perlu melakukan teguran. Kadang-kadang kita perlu menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan dan itu mungkin tidak atau belum bisa diterima oleh orang yang mendengar. Tetapi tidak apa-apa, kita harus setia pada Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Kita harus menyampaikannya dengan cara yang bijak di dalam situasi yang tepat. Dan biarlah Roh Kudus yang akan mengubah hati orang yang menerima perkataan itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian pembahasan yang dapat kita pelajari untuk bagian ini. Dan pada ibadah-ibadah PA selanjutnya, kita juga akan terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kiranya kita tetap setia untuk mengikuti ibadah PA ini. Dan saya mengucap syukur, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh gereja dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai teman seperjalanan saya di dalam merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal ini, terutama Amsal 7 sampai 10 yang menjadi bagian saya. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah ini, kita saling mendoakan supaya kita tetap hidup di dalam hikmat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur
Sekiranya kami kembali dapat menikmati kebenaran yang berasal dari Engkau, sehingga hidup kami adalah hidup yang kokoh, dilandaskan atas firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menguatkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah PA ini, supaya mereka juga tetap hidup di dalam hikmat Tuhan, apapun situasi yang terjadi dan juga bagaimanapun sulitnya tantangan yang ada, biarlah mereka terus menapaki jalan yang lurus, yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan biarlah Engkau jauhkan mereka dari jalan yang menuju kebinasaan. Tuhan, biarlah kami terus Engkau kuatkan untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia yang sudah cemar ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus turun melimpah atas Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati.